Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersumardi dari kelas 4B PAI dan NIM 20102011141. Baiklah, saya kali ini akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian bimbingan dan juga konseling. Sebelum kita masuk pada pengertian bimbingan dan juga konseling, perlu diketahui bahwa bentuk nyata dari gerakan bimbingan dan juga konseling yang formal berasal dari Amerika Serikat, yang telah dimulai perkembangannya sejak Frank Frenson mendirikan sebuah badan bimbingan yang disebut Vocation Berkau di Boston pada tahun 1908. Usaha person inilah yang menjadi cikal bakal pengembangan gerakan bimbingan dan juga konseling di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama. Yang pertama ada pengertian bimbingan. Bimbingan secara harfiah adalah istilah guidance dari akar kata guide yang berarti yang bisa berarti mengarahkan atau memandu atau mengelola atau menyetir. Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang telah dipilihnya itu. Itu menurut Frank Frenson dalam Jones pada tahun 1951. Kemudian menurut Lefevre dalam MC Daniel pada tahun 1959, bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematis guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan atau mengarahkan kehidupannya sendiri. Kemudian ada lagi dari menurut Crow and Crow pada tahun 1960. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan seseorang laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, membuat keputusannya sendiri dan juga menanggung bebannya sendiri. Kedua, ada pengertian konseling. Secara etimologi, konseling berasal dari bahasa Latin yang berarti consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Kemudian menurut Jones pada tahun 1951, konseling adalah kegiatan di mana setiap fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, di mana ia diberi bantuan pribadi langsung atau pemecahan masalah itu. Konselor tidak memecahkan masalah untuk klien, tetapi ditunjukkan untuk perkembangan yang progresif individu untuk memecahkan masalahnya tersendiri tanpa bantuan. Kemudian ada lagi menurut Tolbert pada tahun 1959.
Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tetap, maka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan hitung dengan kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, konseling dibantu memahami diri sendiri, keadaan sekarang dan kemungkinan yang akan datang yang dapat diciptakan menggunakan potensi yang dimilikinya demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut, konseling dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menentukan kebutuhan yang akan dibutuhkan. Kemudian masuk materi selanjutnya, kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Berbicara tentang bimbingan dan juga konseling tidak terlepas dari dunia pendidikan. Karena bimbingan dan konseling ada di dalam pendidikan. Ya. Pendidikan bertolak dari hakikat manusia dan merupakan upaya membantu manusia dari kondisi objektif apa adanya atau what it is kepada kondisi bagaimana seharusnya, what should be. Itu menurut Kartadinata pada tahun 2000. Baik, selanjutnya makna pendidikan bagi kehidupan. Pendidikan merupakan aset yang tidak ternilai bagi individu atau masyarakat. Ya, pendidikan tidak pernah dapat dideskripsikan secara gamblang atau langsung. Hanya dapat mencatat banyaknya jumlah siswa, personel yang terlibat, harga bangunan, dan fasilitas yang dimiliki. Pendidikan memang menyangkut hal itu semua. Namun lebih dari hal itu, semua, pendidikan merupakan proses yang esensial untuk mencapai tujuan cita-cita pribadi individu. Yang kedua, ada lagi namanya harapan terhadap pendidikan. Peserta didik memandang sekolah sebagai lembaga yang dapat mewujudkan cita-cita mereka, Apa yang diharapkan dari pendidikan untuk perkembangan peserta didik? Setiap negara atau bangsa memiliki orientasi dan juga tujuan yang relatif berbeda. Bagi Indonesia, kontribusi pendidikan yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3. Selanjutnya ada fungsi pendidikan. A. Fungsi pengembangan. Pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi atau keunikan individu, baik yang berkaitan dengan aspek intelektual, emosional, sosial, dan juga moral. Kedua, ada fungsi penyesuaian. Keragaman kemampuan, minat, dan juga tujuan peserta didik tercermin dalam perilaku atau kematangan individu itu sendiri. Pendidikan harus dapat memfasilitasi perkembangan karakteristik individu yang beragam tersebut. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menerapkan metode pembelajaran yang baik, menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler,
menyelenggarakan kelompok-kelompok belajar sesuai dengan keunikan yang dimiliki. Kemudian ada menyelenggarakan gerakan program pengayaan. Dan yang terakhir ada menyediakan sarana dan juga prasarana yang memadai untuk memfasilitasi semua upaya tersebut. 4. Ada posisi BK dalam pendidikan. Pendidikan yang bermutu adalah yang mengintegrasikan 3 bidang kegiatan utama secara sinergi, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional dan kurikuler, dan bidang pembinaan siswa. Yang hanya melaksanakan bidang administrasi dan pengajaran dapat mengabaikan bidang bimbingan. Mungkin hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek psikomotorik. Kemudian adapun kedudukan keberadaan bimbingan konseling antara lain, yang pertama ada bidang administratif dan kepemimpinan. Bidang ini menyangkut kegiatan pengelolaan progres secara efisien. Yang kedua ada bidang instruksional dan kurikuler. Bidang ini terkait dengan kegiatan pengajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan juga pembangunan sikap. Yang ketiga ada bidang pembinaan siswa atau bimbingan dan juga konseling. Bidang ini tidak terkait dengan program pemberian layanan bantuan kepada peserta didik dalam upaya mencapai perkembangan yang optimal melalui interaksi yang sehat dan lingkungannya. Personel yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang ini adalah pembimbing dan juga konselor. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi wa taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.